saya Yon. Hari ini saya akan menemani kamu untuk belajar mengenai teks laporan hasil observasi. Sebelum kita mulai belajar, Yon akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita kali ini. Yang pertama, siswa mampu menjelaskan struktur teks laporan hasil observasi dengan baik. Yang kedua, siswa mampu menentukan struktur dari teks laporan hasil observasi yang dibaca dengan baik. Materi pokok kita pada pembelajaran kali ini, yang pertama adalah pengertian dari teks laporan hasil observasi. Yang kedua, struktur teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi. Teks laporan hasil observasi atau biasa kita singkat dengan LHO ialah teks laporan yang dibuat berdasarkan dari hasil pengamatan atau observasi. Tujuan dari dibuatnya teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, untuk mengatasi suatu persoalan. Yang kedua, menemukan teknik atau cara terbaru. Yang ketiga, mengambil keputusan yang lebih efektif. Yang keempat, melakukan pengawasan dan atau perbaikan. Yang kelima, mengetahui perkembangan dari suatu permasalahan. Sifat teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, bersifat informatif. Yang kedua, bersifat komunikatif. Yang ketiga, bersifat objektif. Struktur teks laporan hasil observasi. Struktur dari teks laporan hasil observasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, definisi umum, yang merupakan pembukaan yang berisi pengertian mengenai sesuatu yang dibahas di dalam teks. Yang kedua, deskripsi bagian, merupakan bagian yang menjelaskan detail atau penjelasan rinci dari objek observasi. Yang ketiga, deskripsi manfaat, merupakan bagian yang menjelaskan manfaat dari sesuatu yang dilaporkan. Apakah kamu sudah dapat memahami struktur dari teks laporan hasil observasi? Baik, agar kamu lebih memahaminya lagi, Yonan akan berikan sebuah contoh teks laporan hasil observasi berikut dengan strukturnya. Contoh teks laporan hasil observasi dan strukturnya. Ciplukan tanaman yang luar biasa. Struktur definisi umum atau pernyataan umum. Ciplukan atau dalam bahasa Latin Cialis angulata adalah tanaman semak rendah yang memiliki banyak manfaat untuk kesehatan. Tanaman ini biasanya dianggap sebagai tumbuhan liar karena banyak tumbuh di kebun, tegalan, tepi sawah, semak, atau hutan. Buah ini juga dikenal dengan sebutan morelberry di Inggris, ceplukan di Jawa, cecendet di Sunda, keceplokan di Bali, dan leletokat di Minahasa. Struktur deskripsi bagian. Tanaman ciplukan ini memiliki struktur pohon yang lengkap, terdiri atas akar, batang, daun, dan buah. Akar ciplukan berupa akar tumbang yang kemudian akan tumbuh akar cabang yang menjadi akar serabut. Daun ciplukan merupakan daun tunggal bertangkai dan berbentuk bulat oval atau bulat memanjang dengan ujung meruncing. Batang tanaman ini bisa mencapai 1 meter dengan bentuk bulat beralur dan berwarna kecoklatan. Buah ciplukan berbentuk seperti telur yang terbungkus dalam kelopak menggelembung. Struktur deskripsi manfaat. Ciplukan dipercaya dapat menyembuhkan berbagai penyakit. Seluruh bagian ciplukan dapat mengobati darah tinggi, kolesterol, dan rematik. Akar tanaman ini berkhasiat untuk mengobati penyakit diabetes mellitus. Buahnya berkhasiat mengobati penyakit paru-paru, sakit tenggorokan, dan stroke. Sedangkan daun ciplukan dapat mengobati tumor dan kanker. Baiklah,
Demikian materi singkat kita mengenai pengertian dan struktur dari teks laporan hasil observasi. Sekarang kita akan masuk ke dalam sesi latihan untuk menentukan struktur dari penggalan teks laporan hasil observasi. Mari kita coba. Tentukan strukturnya. Jawabannya adalah definisi umum atau pernyataan umum. Tentukan strukturnya. Jawabannya adalah deskripsi manfaat. Baik, dari dua latihan menentukan struktur teks laporan hasil observasi, kira-kira berapa jawabanmu yang sudah benar? Apakah 2? Apakah 1? Atau 0? Jika 2, maka kamu sudah dapat menguasai struktur teks laporan hasil observasi dengan baik. Namun, jika hanya 1 atau mungkin 0 jawabanmu yang benar, maka kamu perlu melatih lagi kemampuanmu untuk menentukan struktur teks laporan hasil observasi. Demikianlah materi mengenai teks laporan hasil observasi yang bisa Yoyon sampaikan. Jangan lupa untuk selalu mematuhi protokol kesehatan agar kita semua terhindar dari bahaya COVID-19. Sampai jumpa dan terima kasih.